ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ustadz Haji Itang Rusmana LCMH, yang kami hormati Ustadz Basuki, segenap pengurus Yayasan Zizkes BSMI dan Rumah Sakit Al Fauzan, para jamaah yang bersempatan hadir pada malam hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya sehingga bisa hadir dalam kesempatan ini. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan sehingga bisa bersama-sama. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepala kita dan teladan kita. Mudah-mudahan kita termasuk dari umatnya yang nantinya mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Terkhusus kepada Ustadz Haji Itang Rusmana, ya, alhamdulillah kondisi kesehatannya sudah mulai membaik, ya. Mungkin Alhamdulillah. Setelah beberapa waktu yang lalu di awal Ramadan sempat mengalami sakit dan bahkan dirawat di rumah sakit. Mudah-mudahan tetap terjaga kesehatannya dan diberikan kesembuhan dan pulih sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tidak memperpanjang mukadimah, rangkaian acara kita sebagaimana rutinnya, pembukaan, kemudian ceramah, sekaligus juga diskusi, selanjutnya doa dan penutup. Adapun tema kita pada malam hari ini, ya, berkaitan sesuai dengan momennya, ya, di bulan Zulkaidah, Dzulhijjah, sebagai bulan haram yang dimana nanti kita akan berkorban insya Allah. Tema yang diangkat pada diskusi dan kajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan berkorban. Mari kita buka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz untuk menyampaikan materinya dan pada kita semua bisa menyimak dengan baik. Kepada Ustadz. Siap. Ana izin share screen ya. Sebentar, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la mani'a lima atait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Yang sama-sama kita hormati Dr. Haji Basuki beserta keluarga besar Rumah Sakit Al Fauzan dan juga keluarga besar BSMI. Moderator kita Ustadz Elvizon, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa disampaikan kembali ke bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah. Kemudian juga kita akan menghadapi momentum ibadah kurban, ibadah haji, ya.
dan ada hari Arafah, dan ibadah-ibadah lain yang sangat komplit ya di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 hari pertama ya dalam surat Al-Fajr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashrin wasyafa'i wal watri wal laili idza yasar. Demi waktu fajar, demi malam yang 10, ya, malam 10 itu malam 10 hari bulan 10 hari awal Dzulhijjah, wasyaf'i, dan demi hari yang genap, kata para ulama itu tanggal 10 Dzulhijjah, wal watri, hari yang ganjil, itu adalah tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Arafah. Saking mulianya hari-hari ini ya, hari mulia ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai objek sumpah di dalam Al-Qur'anul Karim. Semoga kita bisa mengoptimalkan ibadah kurban, ibadah-ibadah lainnya. Tentu juga bagi yang berangkat haji, mudah-mudahan jadi haji yang mabrur, haji yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Tentang kurban, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan Dzulhijjah, bulan Dzulqa'dah, kemudian juga bulan Muharram, bulan Rajab, ini termasuk bulan-bulan haram yang dimuliakan di dalam syariat Islam. Dan ibadah pada bulan haram itu pahalanya berlipat-lipat. Dan tentu nanti di bulan Dzulhijjah bagi kita ibadah terbaik adalah ibadah kurban, nanti disampaikan ya hadis-hadisnya. Kalau menilik sejarah ibadah kurban, ini kembali kepada keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan putranya ya. Nabi Ibrahim itu gambaran keluarga yang suami, istri, anak soleh semua. Sementara Nabi Nuh, suami soleh, istrinya salah. Kemudian istrinya Fir'aun, suaminya salah, istrinya solehah. Ya, demikian juga baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah keluarga ideal. Suami, istri, dan anak-anaknya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat As-Saffat 103-111 Allah gambarkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, dan ketika sampailah ya Nabi Ismail itu pada masa di mana dia bisa berusaha, dia bisa sudah cukup besar gitu ya. Kemudian Nabi Ibrahim bilang kepada Nabi Ismail, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku bermimpi, anni adzbahuka, aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, menurutmu ya bagaimana pendapatmu? Fanzur madza tara, apa pendapatmu? Jadi meskipun ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Nabi Ibrahim ini demokratis ya. Dia mau juga mendengar opini dari putranya. Makanya dia tanya, fanzur madza tara, musyawarah. Tidak ada diktatorianisme ya, atau bahasa Arabnya istibdad. Tidak ada juga pemaksaan kehendak. Juga pelajarannya ya, meskipun perintah syariat itu mesti disampaikan berdasarkan keridhoan ya. Mesti orang melakukan syariat itu dengan ridho gitu.
maka dijajaki sejauh mana nih pemahaman, kesiapan mental, penerimaan. Dan anaknya anak yang soleha. Maka Nabi Ismail alaihissalam anak yang soleh. Nabi Ismail mengatakan, qala ya abati f'al. Ya abati, wahai ayahku. Ini kata abati itu beda dengan kata abi, ya. Dia panggilan bagi ayah tapi dengan nada sopan. Nada sopan, penuh adab begitu ya, sehingga padahal konteksnya bisa kita lihat kesolehan Nabi Ismail, dia tuh mau disembelih, tapi tidak kehilangan adab, tidak kehilangan etika kepada orang tua. Manggilnya pun masih penuh dengan kesopanan, tata krama. Ya abati, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau mendapatiku termasuk orang sabar. Falamma aslama, ketika mereka berdua, Ibrahim dan Ismail telah aslama berserah diri, ya, siap-siap mengeksekusi, watallahu lil jabin, membaringkan Nabi Ismail mukanya ke arah bawah begitu. Wa nadainahu ayya Ibrahim, baru kemudian Allah memanggil, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, inilah ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, kemudian diganti dengan sembelihan kambing atau domba yang besar. Nah, dari sinilah syariat kurban bermula, dan ini berlanjut hingga akhir zaman insyaallah ta'ala. Kemudian bagi kita dalilnya di surat Al-Kautsar. Wasalli li rabbika wanhar. Salatlah karena Tuhanmu, juga sembelihlah kurban karena Tuhanmu. Di surat Al-Hajj ayat 36, ya, fa idza wajabat junubuha, apabila unta itu sudah disembelih, ya, dalam kurban maksudnya, fakulu minha, maka makanlah dari daging kurban itu, wa at'imu, dan beri makan, bagikan kepada al-qani'ah, orang yang qanaah, orang yang enggak minta, ya. Ada kaum muslimin, dia enggak mau desek-desekan gitu, memperebutkan daging kurban. Itu namanya qani', dari kata qanaah. Tapi juga ada kelompok yang al-mu'tar, orang yang meminta, datang ke panitia minta, ya. Itu juga dikasih saja. Itu dalam surat Al-Hajj ayat 36. Dalam sebuah hadis, ya, keutamaan ibadah kurban ini luar biasa. Dari Aisyah, Rasul bersabda, ma'amila ibnu Adam, tidaklah anak Adam beramal yauman nahri, pada hari penyembelihan, hari kurban, amalan, satu amalan, ahabba ilallah azza wa jal min hiraqati damin, amal yang lebih hebat daripada mengalirkan darah kurban. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah, nanti pada hari kiamat kurbannya itu akan datang bikuruniha wa adlafiha wa asy'ariha. Ya, dia datang dengan tanduknya, kukunya, bulunya. Maksudnya dikonversi jadi pahala. Wa inna dama la yaqa'u inda minallahi azza wa jal bimakanin.
dan darah kurban itu diterima Allah sebelum dia menetes ke bumi. Maka kata Rasul, pati ibu biha nafsan, bersenang hatilah, ya, pati bubiha nafsan, maka bersihkanlah jiwa kalian dengan kurban itu. Atau dalam riwayat yang lain, pati bubiha nafsan, bersenang hatilah, berbahagialah gitu. Jangan kepikiran, wah lumayan nih 4 juta, 5 juta. Ini semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariat bagi pekurban, nanti ketika mau kurban nih, kata Rasul, idza ra'aitum hilala dzulhijjah, jika menyaksikan hilal Dzulhijjah, maksudnya 1 Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhahi, kalian ingin kurban, fal yumsik an sya'rihi wa adfarihi, maka sahibul kurban tidak memotong rambut dan kukunya. Ya, dia tahan dari motong rambut, motong kuku, dan bulu-bulu yang tumbuh di tubuhnya itu ya, sampai binatang kurbannya bisa disembelih. Setelah selesai disembelih, Rasulullah ketika kurban dia menyembelih sendiri, ya. Rasulullah, aku melihat beliau menyembelih 2 ekor kambing dengan tangan sendiri. Bahkan beliau menginjak kakinya di pangkal leher kambing itu, maksudnya ditekan ya. Beliau baca Bismillah dan takbir. Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian baru Rasulullah menyembelih. Secara hukum, ya, kurban ini ada 2. Jumhur ulama memandang kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah, ya, bukan wajib. Dalilnya kata Nabi, man arada ayyudhahi, siapa yang ingin. Jadi ingin itu menunjukkan bukan wajib gitu. Kalau wajib kan bukan ingin, kudu, harus. Sementara Abu Hanifah melihat kurban itu hukumnya wajib bagi yang mampu. Ya, kata Abu Hanifah, dalilnya mana? Rasulullah katakan, man lahu sa'ah, yang punya kelapangan rezeki, falam yudhahi, dan dia tidak mau korban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekat tempat sholat kami, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari situ Abu Hanifah berkesimpulan, jadi bagi yang mampu itu wajib, kata Abu Hanifah. Tapi tetap saja kalau jumhur mengatakan sunnah muakkadah. Apa hikmahnya dari kurban ini, Bapak Ibu? Pertama, ya, mensyukuri nikmat Allah, ya. Allah banyak memberi kita kenikmatan, khusus bagi yang mampu tentunya. Berbagai macam, ada kesehatan, ya, ada sandang, pangan, papan, karir, dan lain sebagainya, anak. Maka Allah meminta kepada kita dari sebagian rezeki untuk dikorbankan. Yang kedua, meneladani sabarnya Ibrahim dalam taat. Ibrahim disuruh nyembelih anak, kita hanya korban binatang gitu ya, yang tentu anak tidak ternilai. Ibrahim berani mengorbankan sesuatu yang tidak bisa dinilai sekalipun demi Allah, untuk Allah. Kita hanya diminta untuk mengorbankan sesuatu yang ya, baik, harta yang bisa dibeli ya. Kemudian kurban mengajarkan peduli sesama, ya, karena daging kurban bisa dimakan, kemudian dibagikan kepada orang yang minta dan orang yang nggak minta, termasuk bisa diberikan kepada orang-orang yang kaya sekalipun boleh ya, tergantung si pekurban ya mau ngasih siapa. Dan ini juga tanda ketundukan dan ketakwaan serta mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara panduan, kurban itu sifatnya ta'abbudi, artinya telah ditentukan waktu, hewan, dan cara.
Nyembeli kurban sebelum sholat itu nggak dinilai kurban. Itu dinilainya sedekah biasa aja. Ya, waktunya sudah ditentukan. Ya, hewannya sudah ditentukan. Meskipun punya ternak rusa, misalkan rusa dipotong, niat kurban tidak bisa. Sudah ditentukan. Waktu penyembelihan setelah sholat Idul Adha. Hewan kurban harus memenuhi syarat. Tidak sakit, tidak cacat, tidak kurus. Satu keluarga cukup satu hewan kurban. Ya, atas nama seluruh anggota keluarga. Boleh. Penyembelihan boleh dilakukan di masjid, lapangan, dan lainnya. Yang penting sehat ya. Kalau di masa pandemi jaga jarak, kebersihan, kesehatan alat, dan lain sebagainya. Hewan kurban dia juga harus diperlakukan dengan baik. Ya. Rasulullah menyuruh kepada kita untuk berbuat profesional, ihsan dalam segala hal termasuk dalam menyembelih hewan kurban. Penuhi hak-hak hewan itu dalam bab apa? Ya, bebas lapar dan haus. Jangan biarkan dia kelaparan sampai yang nggak dikasih makan gitu ya. Jadi dia dikasih nyaman. Bebas rasa tidak nyaman ketika merobohkan dengan cara yang baik. Kemudian sudah roboh segera dipotong. Ya. Kemudian juga bebas rasa sakit. Jangan dipukul, ya. Jangan dianiaya dulu gitu. Kemudian yang sakit malah jangan disembelih. Ya, itu nggak sah nanti. Wabil khusus sakitnya sakit parah, tapi kalau tidak parah sih boleh. Bebas takut dan tertekan. Tidak diperlihatkan si hewan kurban proses penyembelihan. Atau ya ngeliatin golok yang lagi diasah lumuran darah. Nah ini tidak ihsan. Dan apa namanya, si hewan kurban juga bebas berekspresi dalam artian ya, tutup matanya ketika disembelih, tidak terlalu lama, ikatan yang proporsional, jangan sampai menyakitkan gitu ya. Kemudian sembelih dengan ihsan, siapkan pisau golok yang tajam, tidak menyakiti binatang, ya. Baca basmalah dan takbir sebelum nyembelih. Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian potong 3 urat utama, nafas, makan, dan pembuluh darah, gitu ya. Dan bagaimana dengan daging kurban? Ada 3 intinya. Sahibul kurban boleh makan, bahkan daging kurban itu daging yang paling berkah ya. Sebaiknya memang kita mencicipi dari daging kurban jika memungkinkan. Tapi kalau kurbannya di tempat jauh itu nggak apa-apa. Karena itu sunnah saja. Sedekahkan kepada fakir miskin, terlebih di tempat-tempat yang kesulitan, kemudian hadiahkan kepada tetangga atau siapapun yang diinginkan oleh si pekurban. Boleh nggak disedekahkan seluruhnya? Boleh. Ya, ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan beliau memerintah untuk membagi semua daging kurban, kulitnya, kulit yang ditaruh pada punggung unta, jilal namanya, dan beliau tidak diperbolehkan memberikan bagian apapun dari kurban kepada tukang jagal sebagai upah, itu nggak boleh. Apakah boleh diawetkan, bikin kornet gitu ya, kemudian nanti didistribusikan? Boleh, silahkan. Karena hadis bilang, kulu wa'atimu waddakhiru. Makanlah, beri makan orang lain, dan simpanlah. Mungkin menyimpan di era modern ya diawetkan.
Bahkan boleh juga dihadiahkan kepada kafir zimmi. Ya, kafir zimmi yang tidak memerangi umat Islam. Itu boleh asal kaum muslimin sudah terpenuhi haknya. Wallahu a'lam bishawab, itu kira-kira ya sederhananya tentang ibadah kurban dengan segala tuntunannya yang bisa disajikan pada malam ini. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf kondisinya masih belum optimal ya 100%, jadi eh, tidak bisa panjang lebar nih. Tafadhol. Jazakallah, Pak Ustaz. Silakan Bapak Ibu jamaah sekalian eh, yang hadir menyampaikan beberapa hal terkait materi yang sudah disampaikan Ustaz tadi. Tanya Pak Ustadz. Ya, silakan Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sehat untuk Pak Kiai. Ya, terima kasih Pak. Disebutkan terkait dengan hadiah untuk penyembelih kurban. Di tempat kami ini setiap ada acara kurban ada pelelangan kulit binatang yang dikurbankan. Kemudian itu dilelang, kemudian uangnya itu masuk ke beberapa kas. Nah itu bagaimana pandangan agama terhadap pelelangan tersebut, sedangkan itu kan orang menitipkan amanah keikhlasan seseorang untuk disumbangkan, dan sisanya itu misalkan ada kulit itu kan didistribusikan pada orang-orang yang berhak gitu. Misalkan ada yang dibikinkan beduk untuk masjidnya atau bagaimana, itu terserah dari si pemiliknya. Kemudian minta penjelasannya ketika ada binatang yang akan dikurbankan tadi itu mengalami sakit sebelum datangnya sholat Idul Adha, kemudian dipotong. Nah, itu kan tadi disampaikan bahwa itu adalah sedekah aja. Nah, mohon penjelasan, kalau saya menjadi ketua pengurus seperti itu kan harus mengambil tindakan yang harus tepat gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak. Yang pertama tentang kulit ya. Dilelang boleh dilelang ya. Tapi hasilnya itu ya mesti disampaikan kepada yang berhak. Siapa yang berhak? Tadi itu tuh. Jadi wa'at imul qani'a wal mu'tar. Ya, katakanlah uangnya didistribusikan, diberikan kepada fakir miskin, ya boleh, kepada anak yatim, boleh-boleh saja. Karena mereka berhak untuk menerima. Nah, itu pelelangan. Kalau si jagal, itu sama sekali itu nggak boleh diupah dari bagian daging, dari bagian binatang korban. Apakah kepalanya, atau kakinya, ataupun kulitnya gitu. Itu tadi ada hadisnya ya. Jadi jangan misalkan dijanjiin, nih potong 5 nih, upahnya ambil kepalanya sama kakinya. Atau misalkan upahnya 1 ekor 1 juta, nanti ditambahin kepala sama kaki. Nah itu nggak bisa, nggak boleh tuh. Kalaupun mau ngasih hadiah kepada si jagal sih silahkan aja kalau hadiah mah. Tapi kalau bagian dari transaksi itu ya nggak boleh ya. Bagian dari transaksi sebagai upah jagal itu tidak boleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang tadi kepada Ali untuk memberikan upah kepada penjagal dari binatang, bagian binatang kurban. Nah, kemudian juga nanti boleh nggak tuh si penerima daging kurban dia menjual daging kurban ya, yang nerima, yang kebagian. Saya misalkan dapat nih dikirim dari temen
atau dari masjid daging korban, misalkan darah tinggi nih, atau memang nggak doyan daging ya, dia boleh hadiahkan lagi kepada yang lain. Atau misalkan ya ada tetangga tukang bakso, mau nggak nih jual beli daging kurban saya, itu boleh. Bagi siapa? Bagi yang nerima. Tapi kalau yang korban nggak boleh jual. Ya, dia terima kan dari panitia apa namanya, apa kambing atau sapi, di rumah nggak ada orang misalkan. Kemudian dia juga kurang begitu doyan. Udahlah dijual aja. Itu nggak boleh. Kalau yang korban, ya. Sekali lagi tadi kalau bab sapi, maaf bab kulit dilelang boleh nggak? Boleh. Tapi tentuin ini hasilnya tuh kasih kepada yang berhak. Ya, di antara yang berhak fakir miskin. Mungkin juga yang berhak panitia korban juga nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa dikasih dari situ. Tapi katanya tuh bukan upah dari jadi panitia. Ya, dia berhak aja dapat gitu ya. Dia berhak dapat. Yang kedua, tentang hewan yang sakit. Hewan kurban sakit. Sebelum datang waktu penyembelihan selesai sholat Idul Adha. Apa tindakan yang mesti dilakukan? Ya, kalau kelihatan parah ya, disembelih saja. Ya, disembelih oleh panitia, tapi sampaikan kepada si pekurban gitu ya. Ya, dengan baik-baik supaya terang benderang. Jangan sampai yang korban merasa dia sudah korban, bilang kemana-mana, tetapi hewannya dia dipotong sebelum waktunya gitu. Sampaikan saja, terus terang saja supaya apa namanya berkah begitu Pak ya. Dagingnya kemana? Ya bagikan boleh kepada kaum muslimin. Dia dapat pahala sedekah. Tentu sedekah di hari-hari baik juga pahalanya berlipat-lipat insya Allah. Itu Pak Amin yang bisa dikomentari ya Pak Amin. Wallahu a'lam bishawab. Monggo Pak Moderator. Ya, oh ya. Silakan Bapak Ibu, masih ada kita masih ada waktu lebih kurang 15 menit lagi kalau dari rencana. Silakan sampaikan ada hal-hal yang ditanyakan berkaitan dengan korban, proses korbannya, masuk juga pendistribusian daging korbannya. Iya, kayaknya pada kasihan sama ustadznya kelihatannya, jadi nggak mau pada nanya nih. Iya, 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 Masya Allah, mohon Masih maaf. lemes ya? Enggak, hari ini kebanyakan acara, Dok. Jadi dari pagi itu nyambung terus, ada rapat juga, Masya Allah. Jadi maaf nih, jadi BSMI sisa-sisa ini, sisa-sisa tenaga ini. Sama ini suka kerasa itu tuh, lagi kerasa itu apa? Neuropatinya nih, jadi konsentrasinya agak buyar. Iya, 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 iya. Ya kalau nggak ada kita sudahi aja dulu deh. Ya, Masya Allah. Mohon untuk di doa. Itu ada yang nanya itu. Oh, itu ada di ini nih, di chatting. Apa itu? Limpa. Oke. Untuk penimbangan daging dengan limpa. Wallahu alam bisawab ya, kalau secara dalil ya itu tidak ada detailisasi mesti berapa kilo sih gitu ya.
satu orang dapat itu 1 kilo, 2 kilo, dan lain sebagainya, itu enggak ada aturan detail dari syariat. Itu lakukan saja secara ihsan, secara baik. Ya tentu lihat ketersediaan daging korbannya. Apakah dapat 1/2 kilo, 1 kilo, 2 kilo, monggo aja tuh. Ya, patokannya bisa dengan limpa, dengan apapun, silakan aja. Itu kembali kepada panitia. Ya, itu bukan syariat tuh. Bab gituan namanya mutaghayyirat. Hal-hal yang sifatnya fleksibel, sesuai kondisi lapangan aja, ya nggak mesti persis, nggak mesti, ya jangan terlalu merepotkan diri, ya jangan ribet. Idza dhaqal amru ittasa'a, ya kalau sulit ya syariat memberikan kemudahan, ya syariat memberikan kemudahan kepada kita. Itu saja Pak Nazwar, ya yang berkaitan dengan patokan, ya, atau apa namanya, berat mesti berapa dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Saya nanya satu. Baik, ya. Berikanlah kepada Ustaz, mohon untuk berhubung kondisi tadi. Ya, 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 mudah-mudahan, mohon doanya, mudah-mudahan pekan-pekan berikutnya sudah bisa kembali fit, ya insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'alna minas salihin waj'alna minasy syakirin waj'alna minal mukhlisin waj'alna min ibadika asy-syakirina ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala asiran illa yassartah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi a'marina wa a'malina wa ukhuwatina wa da'watina wa fi kulli a'malina salihah ya arhamar rahimin. Allahumma barik ikhwanana fi BSMI. Allahumma barik ikhwanana fi Mustashfa Al-Fauzan. Allahumma barik ikhwanana fi kulli makan wa fi kulli zaman minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal mujahidin wal mujahidat. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin wal madlumin fi Palestin, fi Gaza, wa fi Dhiffatil Gharbiyah, wa fi Nablus, wa fil Quds. Allahumma harrir al-Aqsa, Masjid al-Aqsa al-Mubarak. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Suriah, wa fil Yaman, wa fi Sudan, wa fi Rohingya, wa fi Uyghur, wa fi Afrika al-Wusta, wa fi kulli buq'atin min biqa'i ardika ya arhamar rahimin, wa khasatan ikhwanina al-muslimina fi Indonesia. Allahumma rizukna imaman adila. Allahumma rizukna imaman saliha. Allahumma rizukna ra'isan salihan, taqiyan, mukhlisan, qa'iman bis salat, muaddiya liz zakat, lahu indahul amanah, amanah ya arhamar rahimin. Allahumma hfad baladana hadha Indonesia min kulli su'in wa min kulli makruhin wa min kulli fajirin. Allahumma alaika a'da'aka a'da'ad-din minal yahudil ghasibin wan nasara al-zalimin. Allahumma syati syamlahum wa mazzik jam'ahum wa dammir diyarahum innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf pada semuanya bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Semoga sehat semua, sukses semua. Insya Allah bisa berkurban. Billahi bisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Amin. Allah, Jazakallah khair. Ruswana yang sudah menyampaikan Syukran. materi kita dan juga dilengkapi dengan doa. Mudah-mudahan apa yang didoakan yang panjang dan lengkap tadi dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pertemuan acara kita pada malam hari ini dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Disempurnakan dengan penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai moderator atau pembawa acara pada malam hari ini, mohon maaf jika ada kekurangan di sana sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Dokter, salam kepada semuanya. Sehat semua. Ustaz ya. Sehat. Ya, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.